Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan seminar hasil kemajuan skripsi kami dengan judul Review Proses Produksi Bahan Bakar Alternatif dari Kelapa Sawit. Dengan kelompok kami, ada saya Muhammad Syahrul Anggara dengan NIM 31 dan saya Nur Hidayati dengan NIM 34. Dan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Mana Hayati Nasution STM. Berikut merupakan poster yang berhasil kami susun mulai dari pendahuluan, ya ini adalah latar belakang dan tujuan. Kemudian terkait metodologi, terkait review dan percobaan. Kemudian ada hasil dan kesimpulan sementara terkait bioetanol, biodiesel, dan biogas. Kemudian kami ada referensi dan langkah selanjutnya yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, seperti kita tahu, ketersediaan bahan bakar fosil semakin menurun, sedangkan konsumsi bahan bakar fosil semakin meningkat. Apabila hal ini terus dibiarkan, lama-kelamaan bahan bakar fosil akan semakin habis. Maka perlunya energi alternatif yang bisa menampung atau menyumbang atau menggantikan bahan bakar fosil tersebut. Menurut Badan ISDM Energy Outlook, di Indonesia sendiri, bio-PP dapat dihasilkan sebesar 32 gigawatt dan biofuel sebesar 200.000 barel per hari. Kemudian berdasarkan data Pusat Statistik terkait kelapa sawit, produksi kelapa sawit pada tahun 2019 mencapai nilai 6.035.000 sekian ton. Hal tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, mengingat kelapa sawit belum diolah secara maksimal, baik itu dari tanamannya sendiri sampai ke limbah hasil produksinya, di mana hal tersebut bisa dijadikan menjadi bioetanol, biodiesel, dan biogas. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kami yang pertama mengetahui komponen pada tandan kosong dan serabut kelapa sawit yang memiliki potensi sebagai bahan baku produksi bioetanol. Selanjutnya, mengetahui komponen pada minyak kelapa sawit dan minyak cair kelapa sawit yang memiliki potensi sebagai bahan baku produksi biodiesel. Dan yang ketiga, mengetahui komponen pada limbah cair kelapa sawit yang memiliki potensi sebagai bahan baku produksi biogas. Selanjutnya, yaitu mengetahui penanganan awal bahan baku kelapa sawit. Yang ketiga, mengetahui pengaruh parameter proses seperti temperatur, konsentrasi gula awal, pH, dan waktu fermentasi terhadap produksi bioetanol. Mengetahui pengaruh parameter proses seperti waktu reaksi, temperatur, pH, penambahan katalis, dan jumlah metanol terhadap produksi biodiesel. Dan yang ketiga, mengetahui proses parameter proses seperti temperatur, pH, ketersediaan nutrisi, dan pengadukan terhadap produksi biogas. Dan yang keempat, mengetahui penanganan akhir bahan bakar alternatif kelapa sawit dan memperoleh perbandingan bahan bakar alternatif dari kelapa sawit sesuai dengan SNI biogas, SNI biodiesel, dan SNI bioetanol. Kemudian kita melangkah ke metodologi percobaan. Pertama adalah metodologi untuk review jurnal kami. Langkah yang kami lakukan pertama adalah penentuan topik yang akan kami lakukan untuk review. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan sumber baik itu dari buku dan jurnal untuk dilakukan review. Yang ketiga, penyusunan hasil dan menarik kesimpulan berdasarkan buku dan jurnal yang telah kami review. Kemudian untuk metodologi percobaan yang kami lakukan terkait produksi bioetanol dari serabut kelapa sawit. Metode yang kami gunakan yaitu metode pretreatment dan uji Cesson. Untuk metode pretreatment sendiri, yang pertama kami menghaluskan bahan baku serabut kelapa sawit sampai ukuran 60 mes. Untuk pretreatment sendiri, kami melakukan pemanasan dengan menggunakan NaOH dengan konsentrasi 10% selama 1 jam. Kemudian kita melakukan penyaringan dan kita melakukan penetralan sampai pH 7. Kemudian kita melakukan uji Cesson dari hasil bahan baku yang telah di pretreatment. Yang pertama kami melakukan water bath selama 1 jam dengan menggunakan H2SO4. Kemudian kita melakukan penyaringan, kemudian kita melakukan pengovenan atau pengeringan dengan suhu 60, dan yang terakhir adalah penimbangan sampai didapatkan batuan standar. Adapun hasil dan kesimpulan sementara yang kami dapatkan untuk bioetanol yaitu bahan baku yang digunakan adalah tandan kelapa sawit dan serabut kelapa sawit. Di sini hasil review kita grafiknya yaitu pretreatment perbandingan antara persen NaOH dengan lignin selulosa dan hemiselulosa, di mana persen NaOH menunjukkan bahwa lignin terbaik yaitu pada konsentrasi NaOH sebesar 15%, kemudian untuk selulosa terbaik yaitu pada konsentrasi NaOH 10% dan konsentrasi NaOH 10%, 20% untuk hasil hemiselulosa terbaik. Dan selanjutnya di sini ada hidrolisis yaitu perbandingan konsentrasi H2SO4 dengan kadar gula dengan satuan gram per liter, di mana di sini konsentrasi H2SO4 terbaik yaitu 3,5
3, yaitu dengan dihasilkan kadar glukosa terbaik, yaitu sebesar 87,83 gram per liter. Adapun perbandingan hasil pretreatment antara percobaan dan review, di mana untuk dari jurnal sendiri sebelum di pretreatment itu menghasilkan kadar hemiselulosa sebesar 15,5%, kemudian sesudahnya yaitu 11,3%. Untuk selulosa sebelum yaitu 37,9%, dan sesudahnya 36,8%. Adapun hasil percobaan kami, kadar hemiselulosa yaitu sebelum di pretreatment 48,64%, dan setelah di pretreatment yaitu yang ke suhu 30 derajat Celcius yaitu 8,77%, dan suhu 100 derajat Celcius 12,81%. Untuk kadar selulosa sebelum pretreatment yaitu 31,62%, dan kadar selulosa sesudah di pretreatment untuk percobaan 30 derajat Celcius belum kami dapatkan, dan untuk suhu 100 derajat Celcius kami mendapatkan 23,19%. Di sini terjadi perubahan antara setelah di pretreatment dan sebelum. Selanjutnya, biodiesel kami mendapatkan kesimpulan sementara yaitu bahan baku yang dipakai umumnya yaitu minyak kelapa sawit, di mana kandungan utama yang didapatkan adalah asam lemak bebas didominasi oleh asam palmitat dan asam oleat, di mana asam palmitat sendiri berkisar dari 38 hingga 46% dan asam oleat 30 hingga 45%. Dan hasil kesimpulannya yaitu kadar FFA yang diperbolehkan yaitu kurang dari 4%. Untuk biogas sendiri, kami telah berhasil melakukan review sebanyak 6 jurnal, di mana dapat kita lihat pada tabel untuk bahan baku yang umum digunakan yakni limbah cair dari pabrik kelapa sawit. Sedangkan untuk parameter suhu proses yang umum digunakan adalah suhu kamar sampai suhu 55 derajat Celcius dengan rentang pH mulai dari 6 sampai 8. Untuk larutan buffer sendiri yang banyak digunakan adalah larutan basah yakni NaOH dan NaHCO3, dan dilakukan pengadukan dengan variasi waktu produksi dan dihasilkan berbagai variasi volume biogas. Langkah selanjutnya yang untuk penelitian kami, yang pertama melanjutkan proses hidrolisis untuk sampah tanpa pretreatment dan pretreatment suhu 30 dan 100 derajat Celcius dengan menggunakan HCl. Kemudian melanjutkan review jurnal dan buku untuk bioetanol, biodiesel, dan biogas, dan menyusun hasil dan pembahasan. Berikut referensi untuk yang mendukung penelitian kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.